Berikutnya kita masuk ke segmen yang kedua. Di sini kita akan membahas proses umum begitu ya, atau tahapan atau metodologi penyelesaian masalah dengan analitika data. Di bagian yang pertama tadi kan Anda sudah belajar begitu untuk memahami bagaimana menerjemahkan permasalahan bisnis ke dalam ke dalam konteks yang sesuai dalam analitika data ini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk analitika data itu biasanya cara melakukan definisinya itu disebut dengan, kalau kita punya istilah itu disebut sebagai task begitu ya, atau tugas ya. Nah, tugasnya tersebut kalau kita lihat di sini ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah kita bisa melakukan proses klasifikasi begitu ya. Ya, pie chart pun di situ adalah kita sebut sebagai klasifikasi. Estimasi begitu ya, penaksiran nilai. Jadi kalau misalnya saya ditanya begitu ya, kira-kira berapa yang dihabiskan konsumen untuk produk tertentu dalam 1 bulan atau 3 bulan terakhir, itulah bagian dari estimasi ya, yang mana Anda bisa menggunakan beberapa teknik begitu ya, beberapa teknik yang sudah Anda dapatkan di kuliah statistika industri. Misalnya kalau kita lihat di sini, mu sama dengan x bar plus minus, dalam hal ini ya z sigma per akar n dan seterusnya ya. Nah, kalau prediksi di sini, kalau tadi kan kita estimasi berbicara adalah berapa begitu ya yang dihabiskan pelanggan itu dalam 3 bulan terakhir. Nah, kalau prediksi sebaliknya, untuk 3 bulan ke depan, maka berapa kemudian yang akan dihabiskan oleh pelanggan tersebut. Nah, kalau itu kita berbicara prediksi ya. Nah, kemudian di sini ya, bagaimana kemudian Anda bisa melakukan pengelompokan. Association rule itu artinya satu hal itu berasosiasi dengan apa, itu biasanya adalah jenis task begitu ya, yang biasanya kita tetapkan kalau masuk ke yang bagian 4 ini ya. Kemudian kita berbicara clustering, pengelompokan begitu ya. Maka kelompoknya itu kontinuumnya seperti apa, cluster 1, cluster 2, cluster 3 begitu ya. Profiling gitu ya. Jadi Anda bisa membuat semacam customer journey begitu ya. Customernya tersebut ya menghabiskan untuk apa saja. Itu kira-kira kalau Anda berbicara task untuk data analytics ini. Nah, task-task ini itu yang harus Anda deskripsikan. Jadi sebetulnya saya mau memakai yang mana? Maka kalau Anda bertanya sebetulnya bagaimana cara mendefinisikan konteks bisnisnya tersebut, maka ya sudah, Anda mau lakukan apa? Klasifikasi, estimasi, dan seterusnya yang ada di sini itu harus Anda tentukan. Oke? Nah, ini adalah definisi lebih lanjut daripada klasifikasi. Di sini kalau Anda lihat di sini, klasifikasi tersebut terkait dengan proses penilaian feature begitu ya, dari sebuah objek yang baru saja diluncurkan ya. Dan Anda bisa mengelompokkan ke dalam satu kelas tertentu. Ini maksudnya contoh-contohnya ya. Ini kemudian kalau kita lihat juga, misalnya orang bisa juga melakukan klasifikasi begitu ya. Apakah orang begitu ya akan cenderung untuk memakai iPhone begitu, cenderung untuk memakai Samsung, atau mungkin HP-HP merek China gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mengelompokkan contohnya juga, bagaimana Anda bisa mengelompokkan aplikasi kredit ya dari beberapa pelanggan tersebut. Apakah dia akan masuk ke resiko yang rendah, tinggi, atau menengah gitu ya. Dan Anda bisa memilih begitu ya. Anda bisa memilih di sini berdasarkan klasifikasi tersebut, Anda bisa memilih kira-kira konten yang sesuai yang bisa di display begitu ya untuk sebuah web page itu adalah apa saja. Oke. Nah, itu kalau kita berbicara klasifikasi. Yang kedua, ini kita berbicara estimasi atau penaksiran. Ya.
Jadi kalau kita lihat di sini begitu ya. Di sini kalau kita lihat di sini, estimasinya tersebut kalau kita lihat di sini ya. Estimasinya tersebut di sini adalah kalau Anda diberikan data input begitu ya. Dari hasil estimasinya tersebut Anda keluar dengan apa? Ya. Anda keluar dengan misalnya di sini begitu ya, ditanya begitu kira-kira pendapatan pelanggan kita berapa? Ya. Kemudian berapa pemakaian kartu kreditnya. Nah, ini misalnya ya. Misalnya Anda bekerja di sebuah toko retail ya. Toko retail tersebut begitu itu sangat banyak sekali begitu yang menjualnya. Bagaimana kemudian cara Anda melakukan estimasi begitu jumlah anak di dalam satu keluarga tersebut? Sebetulnya bisa dilihatnya macam-macam. Yang pertama begitu ya, Anda bisa melihat pengeluarannya. Contoh begitu ya, orang yang sekali berbelanja 30.000 begitu, rasanya kecil kemungkinan begitu memiliki anak, dan dia dalam satu minggu itu berbelanja cuma satu kali saja, mungkin buat dirinya sendiri, mungkin mahasiswa. Tapi kalau misalnya seenggaknya belanjanya rutin begitu ya, seminggu sekali belanja paling nggak habis 300.000, 400, 300, wah mungkin ini paling nggak dia family dulu. Apakah dia punya anak? Bagaimana melihatnya? Apa? Satu gitu, kalau dia membeli popok begitu ya, wah udah pasti punya anak ya. Membeli susu bayi begitu, itu juga punya anak. Seperti itu kira-kira. Nah, dari sini pun begitu ya, Anda bisa memperkirakan gitu, kira-kira pendapatan rumah tangga itu berapa dari estimasinya tersebut. Bagaimana kemudian? Ya, ini kita bisa pakai semacam rule of thumb. Anda bisa mencari begitu kan dari BPS begitu ya. Konsumsi masyarakat Indonesia itu untuk pengeluaran belanja makanan begitu ya, belanja konsumsi itu adalah apa tuh namanya? Ada apa tuh namanya? Berapa persennya begitu ya. Sehingga kalau misalnya ketahuan begitu dari pola-pola yang lain, kita bisa memperkirakan begitu kira-kira, oh ternyata pola belanjanya sekian, dia membeli ini. Saya kombinasikan dengan data BPS, ketahuan, oh pendapatannya mungkin rumah tangga itu 20 juta sebulan. Nah, mungkin Anda bisa melihat juga dari apa tuh namanya brandnya begitu ya, dia suka membeli brand apa. Katakanlah dia suka membeli brandnya itu yang high end, oh mungkin pendapatannya lebih tinggi dan seterusnya ya. Nah, ini apa yang dimaksud di sini. Anda bisa memperkirakan kira-kira kalau dengan tipikal konsumen yang demikian, maka kira-kira seberapa lama begitu ya dia akan bertahan di menjadi pelanggan Anda tersebut. Oke. Ini adalah prediksi ya. Prediksi ini sama dengan klasifikasi atau estimasi, tetapi kalau kita lihat di sini, ini kata kunci yang tadi saya bilang, Anda berbicara ke masa yang akan datang begitu ya, future behavior. Nah, kira-kira apa begitu? Anda melihat begitu ya, kalau melihat churn gitu ya. Maka di sini Anda berbicara begitu. Kira-kira di sini adalah berapa banyak begitu kemudian yang akan pergi selama 6 bulan ke depan. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini begitu ya. Maka mana yang dia akan menambah pendapat, maka dia akan subscribe ke layanan baru dan seterusnya. Tapi intinya kata kuncinya adalah bagaimana Anda bisa melakukan model prediksi ya. Jadi kalau ini T nya itu ada di sini sekarang ya, estimasi itu kita berbicara di sini T-1, T-2, inilah yang disebut sebagai estimasi. Kedepannya ini, future-nya ini ya, itulah ranahnya dari prediksi. Ya, itu bedanya ada di situ. Nah, kemudian kalau Anda bandingkan, ini seperti yang saya bilang tadi, ya, ini hubungannya dengan sebuah kejadian tersebut, itu kita bisa asosiasikan dengan apa? Ya, Anda sudah belajar begitu ya. Kalau dalam probabilitas itu menggunakan bias begitu, ya, bias ini maksud saya, ya. Nah, jadi mana begitu yang akan terjadi secara bersama-sama? Mengapa begitu? Anda menentukan strateginya menjadi lebih efisien. Apa yang sering Anda lihat? Anda pasti sering melihat ya. Kalau di minimarket begitu, supermarket atau toko-toko yang semacam itu,
pasti kan ada sebuah atau beberapa pengelompokan, ya, yang mana itu eh, dari mana asalnya? Tentu saja adalah dari historinya, ya, dari historinya kira-kira seperti apa, dan Anda sendiri bisa melakukan prediksi begitu ya. Oh, ternyata orang membeli popok bayi itu biasanya sekalian dengan tisu basah, maka saya kelompokkan menjadi satu, ya, popok bayi dengan tisu basahnya tersebut. Karena kenapa? Peluang dua produk itu untuk dibeli bersamaan itu tinggi, ya. Itu adalah kalau kita berbicara masalah grouping atau association rule, ya. Sehingga di sini kalau kita lihat di contohnya, orang yang membeli makanan kucing biasanya dia juga membeli apa tuh namanya, pembersih dari apa ini, saya nggak tahu ya, ini mungkin pembersih kotoran kucing, anak kucing gitu ya, probabilitasnya P1. Nah, sementara yang membeli pembersih anak kucing ini dia juga membeli apa tuh namanya, makanan kucing dengan probabilitasnya P2. Nah, ini kemudian task yang berikutnya di sini kita berbicara masalah pengelompokan, ya. Pengelompokan di sini kalau Anda lihat, ya, pengelompokan ini adalah Anda melakukan, ya, Anda melakukan proses segmenting, ya, dari populasi yang beraneka ragam tersebut, ya, dari populasi yang sangat beraneka ragam tersebut ke dalam beberapa sub kelompok begitu ya, atau yang kita sebut sebagai cluster. Ini pun nanti tekniknya akan kita pelajari secara spesifik begitu ya pada saat kita masuk ke materi setelah UTS yang disebut sebagai K-means clustering, yang mana itu merupakan salah satu cabang dari pemodelan yang disebut unsupervised group, artinya yang tidak Anda arahkan begitu ya. Nah, jadi di sini artinya apa? Dia tidak harus punya kelasnya sendiri. Artinya apa? Tidak harus begitu. Anda katakanlah sekarang sudah punya 3 divisi marketing begitu ya. Ini marketing divisi 1, ini marketing divisi 2, ini marketing divisi 3. Tidak harus klasternya itu sama dengan 3 kemudian Anda kelompokkan ke sini, itu enggak, ya. Bisa saja dia katakanlah jadi membentuk hanya 2 kelompok saja atau bahkan 4 kelompok. Itu pun juga sangat-sangat dimungkinkan. Ya. Itu adalah contohnya bagaimana kemudian Anda melakukan segmenting begitu ya, dari traveler begitu yang untuk sebuah hotel itu kira-kira seperti apa begitu ya. Nah, itu adalah dampaknya demikian. Nah, ini kemudian yang task jenis berikutnya di sini adalah profiling ya. Kalau profiling di sini adalah mudahnya begitu ya. Ini adalah sesuatu yang Anda pakai untuk mendeskripsikan apa yang sebetulnya terjadi ya. Jadi kita membuat semacam profile itu kira-kira. Artinya apa? Ya, orang membelinya itu dengan pola bermacam-macam. Tapi kalau saya bisa membuat profil semacam ini begitu ya. Misalnya ini saya definisikan sebagai apa ya? Value ya. Ini adalah amount. Ya, ini adalah frekuensi dan seterusnya. Dan ini adalah pelanggan jenis A, pelanggan jenis B, pelanggan jenis C. Yang ini ternyata pelanggan-pelanggan tersebut value-nya sukanya yang tinggi begitu ya. Tapi amount-nya itu adalah, ini saya garis sini, amount-nya itu adalah rendah. Ini adalah saya malah gak bisa membaca tulisan saya sendiri. Frekuensi ya. Frekuensinya tapi ternyata tinggi sekali. Ya. Itu yang disebut sebagai profiling. Nah, yang B begitu, yang di sini adalah value-nya ternyata medium gitu ya. Tapi sekali beli itu dia banyak. Ya. Frekuensinya jarang, ya. Yang di sini value-nya paling rendah, membelinya membelinya banyak sekali dan juga sering sekali. Dan toko saya adalah toko yang menjual barang-barang houseware gitu misalnya. Oh, jadi mungkin setelahnya itu saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut, sepertinya yang di sini dia memang tidak membeli untuk dirinya sendiri begitu ya. Dia membeli barang dengan harga yang murah-murah seperti itu karena mau dijual lagi begitu ya, dan kebetulan dia toko tempat dia menjual lagi itu penduduknya memang daya belinya tidak tinggi, sehingga wajar dong kalau dia membeli barang dari toko saya yang nilainya rendah.
Sementara kalau yang ini mungkin pelanggan yang dipakai untuk dirinya sendiri begitu ya, dia juga nggak mau beli yang terlalu mahal begitu ya, dan dia juga itu. Nah, tapi kalau yang di sini begitu, dia juga jarang-jarang beli. Kalau yang di sini mungkin dia beli untuk restoran begitu ya, beli untuk restoran. Di sini kalau kita lihat sangat tinggi ya. Kalau restoran kan nggak mau dong kalau misalnya, apalagi kalau restoran Anda high end begitu. Nggak mau dong kalau misalnya furniture Anda biasa-biasa saja begitu. Sehingga di sini ya saya membelinya juga dalam jumlah yang banyak begitu ya. Juga dalam hal ini kemudian frekuensinya tinggi juga. Ya. Nah, ini gunanya profiling itu seperti itu. Tetapi begitu ya, untuk menentukan apa yang mau diprofile begitu ya. Jadi gini, kalau membuat barnya yang di dalam, tentu saja data analytics itu bisa membantu Anda. Pasti, kalau itu saya pastikan. Ya. Tetapi untuk menentukan faktor-faktornya ini, saya rasa itulah yang menjadi kontribusi kita sebagai seorang analis begitu ya. Nah, kalau Anda tidak memiliki pengetahuan tentang konteks bisnisnya, itu sulit Anda membuat itu, ya. Dan nanti di sini Anda bisa menggunakan satu tools begitu yang disebut sebagai decision tree. Ini kita pelajari nanti di model supervised learning pada saat itu masuk setelah UTS. Oke? Nah, ini kemudian kalau kita lihat begitu ya. Jadi ini adalah task begitu atau model yang bisa Anda pilih begitu ya. Jadi ada beberapa hal. Jadi yang pertama begitu ya, sebetulnya tujuan Anda itu apa ya? Persisnya, dan itu akan sangat berpengaruh begitu terhadap apa yang ingin Anda lanjutkan di proses analisis dengan datanya tersebut begitu ya. Nah, yang berikutnya di sini adalah tentu Anda akan sangat lebih bijak begitu ya kalau Anda menyesuaikan begitu ya dengan ketersediaan datanya tersebut ya. Karena kan tidak selalu ada begitu ya dalam hal ini. Saya ingin membuat profilnya ini, tapi ternyata frekuensi ini saya nggak nyatet gitu ya, dia belinya tuh kapan, atau catatan saya salah dan seterusnya, kan tidak bisa juga. Nah, ini kan menjadi tidak bisa Anda lakukan. Maka dalam hal ini wajar begitu kalau dalam beberapa analisis Anda menggunakan yang disebut sebagai proxy gitu ya, atau pendekatan ya. Nah, kemudian yang di sini begitu ya, dan resource yang Anda miliki tentu saja, seberapa mau begitu Anda mengalokasikan untuk itu. Kalau ternyata effortnya luar biasa begitu ya, ya buat apa itu saya lakukan, buang-buang waktu saja ya. Nah, ini adalah contoh dari tasnya itu. Di sini Anda misalnya melakukan pengiriman begitu ya, pesan ke pelanggan, dan prospek itu adalah calon pelanggan. Dengan beberapa metode Anda bisa menggunakan direct mail begitu ya, pos. Ini jangan salah loh ya, kalau dulu saja waktu saya di Belanda saya masih sering mendapatkan ini, karena mereka kan kalau email kan tidak selalu tahu, karena kan privasinya kan lebih dijaga begitu ya. Tapi kalau pos begitu ya udah dimasukin aja, ya itu melanggar juga sebetulnya, tapi maksudnya mereka bisa ngakses, maksudnya mereka menyuruh orang untuk menaruh di kotak pos kita. Telemarketing ya, ini yang masih dilakukan itu dengan tidak cerdas kalau di Indonesia, karena semua orang rasanya menurut saya diteleponin begitu ya, padahal belum tentu orang itu mau membeli, dan seterusnya ya. Nah, dengan data mining di sini begitu ya, di sini kalau kita lihat, nah pesan-pesannya tersebut itu dapat pergi ke orang yang sesuai begitu ya. Artinya nggak semuanya harus telemarketing, nggak semuanya harus email, ya tergantung kira-kira keberhasilannya yang tinggi itu berapa, tergantung dari profil dari setiap orang. Nah, di sini begitu ya, Anda juga bisa melakukan prioritas begitu ya terhadap setiap pelanggan itu seperti apa. Anda bisa melakukan adjustment begitu ya dari tingkat inventorinya dan seterusnya. Ini merupakan satu atau beberapa task begitu yang bisa Anda pilih, tergantung dari apa yang ingin Anda maui. Dan itu lagi-lagi selalu ingat terkait, jangan lupakan yang disebut sebagai konteks bisnis ya. Ini tidak boleh Anda lupakan begitu, karena kalau tidak akan menjadi repot nanti ya. Nah, yang berikutnya di sini ya. Kalau Anda sudah mendefinisikan begitu ya konteks bisnisnya apa, maka tentu Anda bisa melihat, Anda bukan definisi konteks bisnis ya, Anda definisikan konteks bisnis begitu ya.
Di sini kalau Anda lihat begitu ya. Di sini kalau kita lihat, kemudian yang di sini Anda bisa melihat di sini mulai konteks bisnisnya tersebut. Itu kemudian Anda menentukan itu adalah tasnya itu apa saja begitu ya. Nah, kalau saya sudah menentukan tasnya itu apa saja, di sini kita apa tuh namanya? Di sini adalah Anda akan bisa melihat begitu kira-kira seberapa berhasil begitu saya sudah menentukan tasnya ini, apakah efektif atau tidak dan seterusnya. Ya. Jadi ini Anda bisa lihat apakah membawa pelanggan-pelanggan yang profitable gitu ya. Apakah pelanggan yang kalau memang dia profitable begitu ya, apakah dia akan bertahan dalam waktu yang cukup lama begitu ya. Nah, di sini kalau Anda lihat apa kemudian karakteristik dari pelanggan-pelanggan yang paling loyal yang sudah didapatkan dengan metode apa tuh namanya promo ini ya. Jadi kalau kita lihat ini Anda bisa melihat dari data-data demografik. Demografik itu apa? Maksudnya ya pendapatan begitu ya, pekerjaan dan seterusnya begitu ya. Kemudian kalau kita lihat apakah pelanggan tersebut ya akan membeli produk-produk tambahan ya. Kemudian apakah kemudian pesannya atau ini ya, kalau saya tadi mengirimkan dengan direct mail, kemudian email ya, atau menggunakan telemarketing, apakah lebih efisien antara satu dengan yang lainnya. Itu juga yang harus Anda perhatikan, itu merupakan hal yang penting juga ya. Dan apakah pelanggan yang Anda sudah jangkau begitu ya dengan campaign tersebut, dia akan merespon dengan alternatif saluran yang lain. Oke. Ini ada satu tugas yang nanti akan diberikan di kelas ini, silakan dibaca, nanti akan dibahas bersama-sama begitu ya. Nah, ini merupakan yang disebut sebagai proses data science begitu ya. Kalau kita ambil dari bukunya Scott dan juga O'Neill itu ya, apa tuh namanya? Di sini kalau kita lihat ya, apa saja ini sebetulnya mirip sekali begitu ya dengan proses pemodelan yang mestinya sudah Anda pelajari di semester 5 begitu ya. Jadi ada real words begitu ya. Dari real world tersebut Anda menentukan sebetulnya ya, kalau di model itu kan yang disebut sebagai relevant system ya. Nah, kalau di sini kita bicaranya itu konteks bisnis ya. Jadi konteks bisnis yang mau Anda kaji itu persisnya apa. Itu ya. Nah, yang berikutnya di sini juga kalau kita lihat, kemudian itu Anda mengumpulkan data, Anda memproses gitu ya. Anda melakukan cleaning gitu ya. Ini akan kita bahas di minggu keempat atau minggu ketiga, saya lupa terus terang ya. Sebetulnya ini pre-processing ya, bukan diproses. Kalau diproses itu kalau pemahaman yang biasanya saya pakai kalau datanya sudah bersih ya. Kemudian yang di sini Anda bisa melakukan exploratory begitu ya. Kira-kira dari hasil yang Anda explore itu bakal seperti apa begitu ya. Dan di sini Anda bisa menggunakan beberapa algoritma machine learning ya. Anda bisa mengkomunikasikan, Anda bisa memvisualisasikan dan juga membuat reportnya dan sebagainya. Dan akhirnya Anda bisa membuat hasilnya itu, data produk itu ya semacam hasilnya. Kalau model model itu padanannya ini kira-kira solusinya. Jadi solusi yang Anda dapatkan dari proses data science-nya itu kurang lebih apa? Nah, itu kurang lebih kalau kita berbicara yang disebut sebagai proses data science. Nah, yang berikutnya di sini ini ada 3 tahapan begitu ya dalam pemodelan empirik. Ingat, pemodelan kalau di terminologinya data analysis ini secara empiris artinya apa? Kalau yang saya tekuni begitu ya di kuliah pemodelan misalnya menggunakan OR, itu kan di sini kan Anda punya yang disebut sebagai real words ya. Nah, real words di situ Anda kemudian akan menentukan yang disebut sebagai sistem relevan ya. Dari sistem relevan tersebut kemudian Anda bangun model. Nah, dari model tersebut Anda bangun solusi. Nah, apakah Anda mencari faktor empirisme? Iya, tetapi itu sebetulnya hanya untuk apa? Parameterisasi saja. Ya.
Artinya saya sudah punya relasinya. Misalnya kalau kita berbicara EOQ gitu ya. EOQ kan di sini jelas ada dua komponen biaya. Yang satu adalah biaya persediaan, yang satu adalah biaya pesan. Ya. Parameternya kemudian saya cocokkan ke sini. Tapi saya sudah punya prejudice begitu ya. Saya sudah punya preliminary thinking gitu ya, bahwa biayanya itu ada dua ini. Nah, kalau empirisme belum tentu. Ya, empirisme tersebut tergantung ya kira-kira realisasinya itu seperti apa. Nah, itu kalau dengan paradigma empirisme. Ya. Nah, ada tiga hal. Yang pertama adalah spesifikasi. Yang berikutnya adalah parameterisasi, begitu. Dan yang ketiga di sini kalau kita berbicara validasinya. Ya. Oke. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya di sini, ya. Kalau kita berbicara masalah spesifikasi, ini merupakan tahapan yang menggambarkan begitu ya, elemen-elemen terpenting di real world system ke dalam komponen matematis. Ada dua langkah yang utama begitu ya. Jadi kira-kira di sini adalah menentukan variabel dependent dan juga independent begitu ya. Skalanya apa begitu ya. Jadi ini spesifikasi tahapan yang awal sekali. Dependent, independent. Ya. Kemudian skala dan distribusi variabel, apakah metrik, non metrik ya. Ya kalau dalam Kalau dalam statistika dulu skala rasio begitu, skala yang lain begitu dan seterusnya itu juga harus Anda tentukan dengan pasti begitu, karena kalau tidak Anda akan kebingungan nanti pada saat menganalisis gitu ya. Anda akan melakukan spesifikasi hubungan fungsionalnya, linear non linear, immediate lags, artinya apa? Hubungan itu apakah terjadi saat itu juga begitu ya, atau menyusul, itu harus Anda tetapkan ya. Ini interaksinya apakah menambahan saja atau multiplikatif ya, lebih dari itu juga harus Anda tetapkan. Nah, itu kalau kita berbicara spesifikasi. Tahap yang kedua adalah parameterisasi ya. Tahap yang kedua adalah parameterisasi. Nah, untuk melakukan parameter model ini ya, Anda bisa menggunakan least square untuk melakukan estimasinya tersebut. Anda bisa menggunakan maximum likelihood dan segala macam. Yang mana kalau dua metode tersebut, paling tidak yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah least square dan juga maximum likelihood, itu semuanya sudah Anda pelajari pada saat kuliah statistika industri ya. Nah, jadi kira-kira itu yang Anda gunakan. Nah, tapi tentu saja sebelum melakukan parameterisasi itu ya Anda harus mendapatkan dulu datanya. Entah itu Anda scrap gitu ya dari web, entah itu Anda kumpulkan secara manual, itu sih terserah Anda begitu ya. Tapi yang jelas harus ada datanya terlebih dahulu. Ya. Nah, dan pemilihan tekniknya tersebut lagi-lagi begitu ya, tergantung dari data yang tersedia itu apa. Jenis variabelnya laten. Laten itu artinya adalah yang pasti ada begitu ya. Contoh, manusia itu pada dasarnya baik begitu ya. Itu laten. Tapi tidak bisa diobserve gitu. Observe-nya bagaimana? Oh, dia suka membantu orang. Ya, dia taat membayar pajak. Dia suka membantu temannya. Dia tidak berbohong, dia jujur. Nah, itu observe itu kalau dia tidak nyontek saat ujian, itu observable. Dapat diamati. Tapi latennya adalah orang itu pada dasarnya baik. Ya, ada tapi sulit diukur. Asumsi-asumsi yang dibutuhkan dan effort komputasional itu seperti apa. Nah, tahap yang terakhir di sini kita berbicara masalah validasinya. Nah, kalau kita berbicara validasi begitu ya, di sini adalah yang kita lakukan begitu ya. Jadi apa yang proses validasi pun juga ada ya kalau Anda melakukan pemodelan secara klasik begitu menggunakan manajemen science OR yang dari buku Dallenbach itu, ini pun ada ya, bagaimana Anda melakukan assessment kualitas atau keberhasilan model tersebut ya. Ya, sejauh mana hasil dari model itu sesuai dengan teori atau fakta empiris, ini yang perlu Anda perhatikan gitu ya. Sejauh mana hasil dari model tersebut memenuhi kriteria atau uji statistika tertentu, itu juga perlu Anda perhatikan. Dan sejauh mana model yang dihasilkan relevan dengan tujuan dari pemodelan, itu juga menjadi satu hal yang tidak kalah pentingnya. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya jelaskan untuk
segmen yang kedua ini.